Puji Tuhan, selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ada pada saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan sebelum kita memulaikan ibadah Komsel Philadelphia, kita berdoa kepada Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu sungguhnya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ada pada saat ini semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau beribadah, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Engkau pimpin kami, Engkau sertai kami ya Tuhan, menjamah setiap kehidupan kami. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, setiap puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, semuanya menyenangkan hati, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Bahkan kami berdoa bahwa setiap para hamba Tuhan percayakan melayani, bahkan memimpin puji-pujian, bahkan pemberitaan firman-Mu, berkati kami ya Tuhan. Biarlah pengurapan Allah terjadi kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami, doa kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Kita angkat pujian berkata, ada satu sobatku yang setia. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus heranlah, nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua.
Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan siapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar mengingatkan kita kembali, menguatkan kita kembali. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kita angkat pujian berkata, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan kami ya Tuhan, bahwa kami percaya Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu sungguhnya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji, memuliakan akan nama-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, setiap puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, semuanya menyenangkan hati-Mu, memuji, memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami siapkan seluruh kehidupan kami, bahkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman kami dengar pada saat ini ya Tuhan, menguatkan kami kembali, mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan ya Tuhan, semuanya berasal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami, doa kami dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Pada saat ini, seluruh anggota Komsel yang ada bersama saya di tempat ini, kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini, saya ambil di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-19, Amsal 19, ayatnya yang ke-21. Sekali lagi Amsal 19 ayat yang ke-21, firman Allah demikian.
Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi saya bacakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Puji Tuhan, saat ini saya akan berikan judul renungan, rencana yang berhasil. Nah, kalau dilihat dari pengertian, di ayat ini ada kata rancangan. Kalau dilihat dari pengertiannya, rancangan di sini dengan kata lain yaitu rencana. Karena kalau saya baca di terjemahan lain, ayat ini berkata, manusia membuat banyak rencana, tetapi keputusan Allah yang terlaksana. Jadi manusia merencanakan banyak, tetapi hanya rencana Tuhan yang jadi. Jadi dari ayat yang sudah kita baca tadi, dikatakan banyaklah rancangan di hati manusia. Kata rancangan di sini, yaitu dengan kata lain rencana. Yang berarti sesuatu yang akan kita kerjakan, atau sesuatu yang akan kita lakukan. Nah, rencana itu muncul kalau ada keinginan. Ya. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya khususnya kita anggota Komsel Philadelphia yang ada, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga, tentunya kita memiliki keinginan. Ya. Dan di balik keinginan-keinginan yang ada, kita tentunya membuat rencana. Nah, lewat kebenaran firman Allah pada saat ini mengingatkan kita, banyaklah rancangan di hati kita, banyaklah rancangan, banyaklah rencana di dalam hidup kita, secara pribadi maupun dalam keluarga. Tetapi ingat, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya. Nah, apa tujuan rencana kita? Karena di balik keinginan ada rencana, dan tentunya di balik rencana yang kita miliki, tentunya ada tujuannya. Dan tujuan dari rencana kita pasti rencana kita ingin berhasil, ya, terlaksana rencana kita. Nah, bagaimana caranya supaya rencana kita berhasil? Bagaimana rencananya supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan lewat rencana kita itu terlaksana? Pada saat ini lewat kebenaran firman Tuhan, ada 3 hal yang saya bagikan yang dapat kita lakukan supaya rencana kita yang kita rencanakan, mungkin kita berencana di tahun ini setelah peristiwa dengan adanya virus corona ini, kita mungkin sekeluarga berencana ke depan mau liburan kemana gitu. Tapi ingat, di balik rencana kita, kalau kita ingin rencana kita berhasil, mari kita lakukan beberapa hal ini ya. Yang pertama, mencari Tuhan ya. Kalau mau rencana kita berhasil, kita mencari Tuhan. Ya. Di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26, kalau kita lihat sebentar. 2 Tawarik pasalnya yang ke-26. Ayatnya yang ke-5 dikatakan begini. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, di sini kita melihat salah satu contoh bagaimana rencana bisa berhasil, ya, yaitu Raja Uzia di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26. Raja Uzia dikatakan ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Tentunya di balik usaha yang dilakukan oleh Raja Uzia ini ada rencana-rencana yang dia susun ya. Dan dikatakan usahanya berhasil karena apa? Dia mencari Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita mau rencana kita berhasil, kalau mau rencana kita terlaksana, mari kita cari Tuhan, ya.
Bagaimana cara mencari Tuhan? Bagaimana caranya mencari Tuhan? Yaitu lewat ibadah kita kepada Tuhan, lewat pujian kita kepada Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, lewat kita berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa, ya. Bahkan lewat puasa kita mencari Tuhan, penyangkalan diri kita di hadapan Tuhan, kita mencari Tuhan. Supaya apa? Rencana kita terlaksana. Karena sangat jelas firman Allah katakan bahwa keputusan Tuhan yang terlaksana. Jadi kalau kita mau rencana kita berhasil, rencana kita terlaksana, baik itu rencana dalam keluarga, rencana di dalam kehidupan pribadi, rencana dalam usaha, pekerjaan, mari kita cari Tuhan, ya. Ketika kita mencari Tuhan berarti kita mendahulukan Tuhan, ya. Matius 6 ayat 33, ketika kita mendahulukan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Apa yang tidak kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Demikian juga dalam rencana kita. Apa yang di luar rencana kita, mungkin Tuhan mengadakan hal yang luar biasa. Karena apa? Kita mencari Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, ya, cara yang harus kita lakukan supaya rencana kita berhasil atau terlaksana. Yang kedua yaitu menturut sertakan Tuhan. Ya, dalam rencana kita mau menturut sertakan Tuhan. Dalam arti lain kata, kita mau rencana kita disertai oleh Tuhan, ya. Bagaimana supaya disertai oleh Tuhan? Kalau kita baca di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-15. Yesaya 57 ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Ya, bagaimana supaya Tuhan menyertai rencana kita, bagaimana Tuhan menyertai rancangan kita supaya berhasil, yaitu kita hidup dalam kerendahan hati, ya. Lewat Yesaya, dalam Yesaya 57 ayat 15, di sini firman Allah katakan bahwa Tuhan Allah, dia bersemayam di tempat yang tinggi, di tempat yang kudus, tetapi dia juga ada bersama-sama. Dia juga beserta dengan orang-orang yang remuk dan hidup dalam kerendahan hati. Ya. Jadi kalau kita mau rencana kita berhasil, terlaksana, mari kita turut sertakan Tuhan dalam hidup kita, khususnya dalam rencana kita, ya. Dan kehidupan orang yang rendah hati kita dapat lihat dari ciri khasnya, ya. Orang yang rendah hati di sini dia akan memperlihatkan sikap bagaimana ketika dia ditegur, dia akan menerima dengan rela hati. Beda dengan orang yang sombong. Kalau orang yang sombong tidak suka ditegur, merasa dirinya lebih benar dari orang lain, ya. Orang yang sombong merasa lebih daripada orang lain. Jadi tidak perlu ada teguran, tidak perlu ada nasihat. Itu orang yang sombong. Tetapi orang yang rendah hati, dia mau menerima teguran yang ada, baik itu teguran dalam bentuk apapun, nasihat, apapun, dia mau terima dengan ketulusan hati. Karena dia mau hidup dalam kerendahan hati. Dan orang yang rendah hati dikatakan disertai oleh Tuhan. Ya, lewat kebenaran firman Tuhan dikatakan disertai oleh Tuhan. Nah, di dalam Amos 5 ayat 14 kita lihat sebentar. Amos pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-14. Di sini katakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Jadi lewat kitab Yesaya, di sana menasihatkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati supaya kita disertai oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan menyertai kita, ketika Tuhan menyertai rencana kita, keinginan kita, maka kita akan melihat keberhasilan, kesuksesan dari setiap rencana kita. Yang berikut di sini lewat Amos, ya, lewat Nabi Amos dinasihatkan supaya carilah yang baik dan jangan yang jahat. Supaya apa? Disertai oleh Tuhan. Kalau kita melakukan hal yang baik, maka kita akan melihat rencana kita disertai oleh Tuhan. Ya, ada firman Allah juga berkata bahwa
Kalau kita tahu berbuat baik dan tidak melakukan, kita berdosa. Jadi di sini lewat Amos dikatakan carilah yang baik ya, lakukanlah yang baik. Maka kita akan melihat keberhasilan atas setiap rencana kita. Ya. Yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan supaya rencana kita dibuat berhasil oleh Tuhan karena keputusan Tuhan yang terlaksana. Selain mencari Tuhan, selain rencana kita disertai oleh Tuhan, menurut sertakan Tuhan. Yang ketiga, harus merenungkan firman Allah, melakukan firman Allah, serta mengklaim janji Tuhan dalam hidup kita. Ya, di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab ini ada begitu banyak janji Tuhan ya. Ada janji penyertaan, ada janji pertolongan, ada janji kelepasan, ada janji berkat ya, secara jasmani maupun rohani. Lewat kebenaran firman Allah, ketika kita mengklaim janji Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan dalam setiap rencana kita. Dan ketika kita melakukan firman Allah, ya, kita akan melihat bagaimana Tuhan beserta dalam kehidupan kita, turut campur tangan dalam kehidupan kita atas setiap rencana kita di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11, ayat yang tidak asing buat kita. Mazmur 119 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi ketika kita melakukan firman Allah, merenungkan firman Allah itu setiap saat dalam hidup kita, bahkan mengklaim setiap janji Tuhan dalam hidup kita, dalam hati kita menyimpan setiap janji Tuhan, maka kehidupan kita akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan atas setiap rencana kita. Yang keempat, kita melihat ya, apa yang kita lakukan supaya rencana kita berhasil, disertai oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Yang keempat yaitu menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, ya. Dalam Amsal 16 ayatnya yang ke-3 dikatakan begini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Yang keempat, yang dapat kita lakukan supaya rencana kita berhasil, supaya rencana kita terlaksana, yaitu menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Tuhan. Ya, sehingga apa? Sangat jelas dikatakan, maka terlaksanalah rencanamu. Puji Tuhan. Pada saat ini, apapun yang menjadi rencana kita untuk hari-hari ke depan, mari semua kita, anggota Komsel yang ada, kita semakin lagi setia mencari Tuhan. Ya, kita semakin lagi menturut sertakan Tuhan dalam setiap rencana kita, dalam kehidupan pribadi maupun dalam hal apapun yang kita lakukan, serta kita mau renungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan itu, mengklaim setiap janji Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat firman-Nya. Dan yang keempat, mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Maka keputusan Tuhan terlaksana dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita rencanakan, Tuhan yang senantiasa memberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita untuk memberikan kekuatan, memotivasi kita untuk lebih lagi hidup dekat dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita angkat satu pujian. Ajarku mengerti segala rencanamu. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar
segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan kemurahan-Mu, kami boleh lagi memiliki kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami boleh lagi memiliki kesempatan yang baik untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu boleh menuntun kehidupan kami untuk lebih lagi melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga setiap rencana kami, setiap keinginan kami Tuhan, yang seturut dengan kehendak-Mu itu boleh berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan biarlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kehidupan kami, memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh anggota Komsel yang ada, baik pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga yang ada, dimanapun saat ini mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka rencanakan, biarlah Tuhan yang menyertai, sehingga segala sesuatunya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik itu pergumulan dalam pribadi, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam pekerjaan dan usaha mereka, bahkan pergumulan dalam pelayanan, Tuhan Yesus menolong sehingga mereka tetap taat, mereka tetap setia melakukan kehendak firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan kami, dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah cinta kasih, bahkan pertolongan dari Allah Bapa, kekuatan, bahkan penghiburan dari kuasa Roh Kudus, penyertaan dari Tuhan Yesus, senantiasa nyata dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah di dalam rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, dalam hal apapun yang kami kerjakan, kami sentiasa boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.